bersukacita pada pagi hari ini, karena Engkau kembali kumpulkan kami bersama-sama untuk kami dapat memuji-muji dan meninggikan Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang indah yang Kau berikan kepada kami pada pagi ini. Biarlah segala puji-pujian, ucapan dan rasa syukur yang kami naikkan ke hadirat-Mu, hal itu dapat menyenangkan-Mu ya Bapa Yahweh. Sebentar kami akan mendengarkan renungan firman-Mu. Kuasailah hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga apa yang kami dengar kami boleh tanamkan di dalam hati kami, sehingga kami bisa menjadi pelaku-pelakunya. Terima kasih ya Bapa Yahweh, kami sambut firman-Mu pada pagi ini di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, Juru Selamat kami yang ajaib. Semua yang percaya berkata, amin. Sahabat Shalom. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pada pagi ini saya akan mengajak saudara untuk bersama-sama membaca kitab suci kita, saudara-saudara. Mari kita buka kitab suci kita bagi saudara yang membawanya. Kita akan membaca dari kitab Tehillim 103. Tehillim 103. Dan kita akan membaca mulai dari ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Tehillim 103 ayat 1 sampai 4 saya akan bacakan untuk saudara. Demikianlah bunyinya. Dari Daud, berkatilah Yahweh hai jiwaku dan segenap batinku. Berkatilah nama kudusnya. Berkatilah Yahweh hai jiwaku, dan janganlah melupakan semua kebaikannya. Dialah yang telah mengampunkan segala kesalahanmu, yang telah menyembuhkan segala penyakitmu, yang telah menebus hidupmu dari lubang kebinasaan, yang telah memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Amin. Sampai di sini pembacaan kitab suci kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kalau kita melihat dari kitab Tehillim atau Mazmur yang ditulis oleh Daud ini, ada satu hal yang sangat menarik menurut saya. Dari apa yang kita baca ayat 1 sampai 4, itu berbicara keseluruhan pembacaan kita, yaitu tentang kebaikan Bapa Yahweh. Ada beberapa kata hidup di situ yang saya tekankan. Yang pertama adalah jangan melupakan kebaikannya. Kemudian mengampunkan. Wah, kita diampuni. Kemudian menyembuhkan. Kemudian menebus. Dan untuk orang goyim itu dibeli kita, saudara. Dan yang berikutnya dari bacaan kita adalah memahkotai engkau dengan kasih. Wah, ini satu hal yang luar biasa. Kalau seseorang mencintai orang lain saja, itu memiliki perasaan yang begitu luar biasa. Apalagi kalau kita dicintai oleh Bapak Yahweh, saudara-saudara. Nah, sikap Bapak Yahweh ini sangat kelihatan jelas saat kita melihat adanya silsilah dari Yeshua HaMashiach. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita membaca di dalam Matiyahu pasal 1 ayat 1 sampai 11, kita temukan di sana adanya silsilah Yeshua HaMashiach. Dari mulai Abraham sampai Yeshua. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saya tentu tidak akan membacakan seluruh ayat-ayat ini, saudara.
Nanti saudara baca sendiri di rumah. Tetapi kalau saudara perhatikan ayat itu, dari ayat 1 sampai 16 silsilah Yesua, ini sering dijadikan serangan dari agama lain. Yang pertama adalah, kalau saudara teliti di situ, silsilahnya itu ada satu nama yang tidak ada, saudara. Satu nama yang hilang. Artinya, kalau kita melihat dari ayat 1, kan selalu dikatakan kitab silsilah Yesua HaMasiah, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakkan Yitsak, Yitsak memperanakkan Yakov, Yakov memperanakkan Yehuda, serta saudara-saudaranya, dan Yehuda memperanakkan Peres dan Zerah dari Tamar, dan Peres memperanakkan Hezron, dan Hezron memperanakkan Aram, dan Aram memperanakkan Aminadab, dan Aminadab memperanakkan Nahason, Nahason memperanakkan Salmon, dan Salmon memperanakkan Boas dari Rahab, dan Boas memperanakkan Obed dari Rut, dan Obed memperanakkan Isai, dan Isai memperanakkan Raja Daud, dan Raja Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria Betsheba. Terus seperti itu, saudara-saudara, maka ada satu nama yang hilang. Jadi jumlahnya itu tidak sama. Ya, kalau kita lihat di versi LAI, saya akan tunjukkan sedikit ya supaya saudara bisa tahu. Kalau saudara baca di ayat 17 ya, jadi dari Avram sampai Daud seluruhnya ada 14 generasi, dan dari Daud sampai pembuangan ke Babylon ada 14 generasi, dan dari pembuangan ke Babylon sampai Hamasiah ada 14 generasi. Tapi kalau saudara hitung jumlahnya cuma 13. Coba saudara teliti nanti di rumah masing-masing ya. Nah, ini dijadikan sebagai serangan untuk orang-orang Kristen pada umumnya. Karena memang kalau dihitung jumlahnya itu kurang satu, saudara. Tetapi pendeta menerangkannya begini, ada satu generasi yang hilang. Siapakah generasi itu? Generasi itu adalah generasi kita. Nah, saya bilang penerangan seperti ini sangat tidak tepat. Kenapa tidak tepat, saudara? Karena kalau kita membaca di dalam kitab Dutilet Hebrew, maka ada satu nama yang hilang, yaitu nama Avner. Jadi kalau kita lihat dari terjemahan versi Dutilet Hebrew, ya satu versi yang paling lama, maka lengkap seluruhnya. Itu yang pertama, mereka mengolok-olok. Yang kedua, dari silsilah tadi ternyata muncul silsilah dari perempuan yang tidak baik, sehingga orang luar sana itu mengolok-olok dengan berkata bahwa Yesua itu adalah keturunan pelacur dari garis silsilahnya. Kenapa dikatakan keturunan pelacur? Sebab di sana ada seorang wanita yang bernama Tamar. Tamar ini adalah seorang yang melakukan penipuan dan berperan sebagai pelacur untuk mendapatkan anak melalui ayah mertuanya, tapi tetap dari suku Yehuda di mana Mesias muncul. Nah, saudara bisa lihat di kitab Beresit pasal 38. Muncul nama Tamar. Itu perempuan yang tidak baik, saudara-saudara. Kemudian muncul lagi Rahab. Apalagi Rahab itu orang kafir. Dia pun juga mantan pelacur. Rahab ini orang Moab, tetapi menjadi nenek dari Daud. Di dalam kitab Rut pasal 4
ayat 13 sampai 17. Kemudian muncul lagi seorang perempuan kafir yang bernama Ruth, yang juga adalah wanita Moab, istri dari Kilion, anaknya Naomi. Kemudian muncul lagi seorang wanita yang tidak baik yang bernama Batsheba, yang melakukan perzinahan dengan Daud. Di dalam 2 Samuel pasal 12 ayat yang keempat, yang kemudian melahirkan Raja Salomo. Di dalam kitab 2 Samuel pasal 12 ayat 24. Lalu timbullah sebuah pertanyaan besar. Apa sebenarnya yang sedang Tuhan katakan kepada kita di sini melalui silsilah ini, saudara? Karena kalau ditulis silsilah, itu biasanya kan selalu yang baik-baik yang dimunculkan. Tapi ternyata dari silsilah itu muncul Tamar, muncul Batsheba, ada lagi Ruth, ada lagi Rahab. Lalu orang luar itu dengan mudahnya mereka mengatakan, oh dia itu keturunan pelacur. Dengan mudahnya dia menghakimi, saudara. Kemudian kita melihat di sini, mereka orang-orang luar itu selalu melakukan penyerangan karena pikiran mereka itu sudah sisi negatif. Orang yang tidak mengasihi Bapa Yahweh atau tidak mengerti tentang konsep Bapa Yahweh, tidak tahu pola pikir Bapa Yahweh, pikirannya itu selalu diwarnai dengan kebencian terhadap kepercayaan kita. Tapi kita bersyukur kepada Bapa Yahweh. Kenapa kita diberitahu ada rahasia besar di sana, yaitu tentang kebaikan Tuhan adanya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kebaikan yang seperti apa yang kita bisa dapatkan dari silsilah berkenaan juga dengan mazmurnya atau ungkapan dari Daud yang tadi kita baca. Apa kaitan dari semuanya ini, saudara? Saya menemukan di sini ada beberapa kebaikan Tuhan. Yang pertama adalah dari kisah di mana nama perempuan-perempuan yang buruk itu muncul. Itu sebetulnya adalah Tuhan sedang menyatakan bahwa Dia atau Bapa Yahweh itu lebih besar dari dosa terbesar apapun. Karena di mana dosa itu bertambah besar, di sanalah anugerah itu berlimpah-limpah. Sekarang pertanyaan saya, siapakah manusia yang berani mengklaim dirinya tidak berdosa? Tidak ada satu manusia pun di atas muka bumi ini yang berani mengklaim bahwa dirinya adalah orang kudus. Tidak ada, saudara. Semua manusia adalah keturunan Adam. Tetapi kalau orang luar melakukan penyerangan terhadap iman kita, dengan mudahnya dia mengolok-olok. Emang yang mengolok-olok itu sudah baik apa hidupnya? Iya toh? Nah, ini yang harus kita ketahui, saudara. Jadi di sini kita melihat betapa dosa-dosa yang telah dialami oleh 4 wanita yang disebut tadi. Tentu dia paling merasakan besarnya anugerah Bapa Yahweh. Coba kalau kita berpikir, saudara, seorang perempuan yang bernama Tamar, tentu ketika dia mendapatkan anugerah dari Tuhan, apalagi dia ada di garis urutan dari silsilah Yesua, wow, itu istimewa sekali, saudara. Pasti Tamar akan berkata,
betapa bahagianya aku. Aku mendapatkan anugerah, aku mendapatkan kasih yang terbesar dari Bapa Yahweh. Kemudian bagaimana pikiran Rahab, seorang perempuan mantan pelacur? Pasti dia pun akan merasakan betapa hebatnya anugerah dari Bapa Yahweh karena dia mendapatkan kasih karunia. Bagaimana pula dengan Rut, seorang wanita kafir dari Moab ini, saudara. Seorang yang tadinya penyembah berhala. Tentu hal ini akan dapat dia rasakan bagaimana dia mengalami anugerah yang besar. Bagaimana pula dengan Batsheba yang melakukan perzinahan dengan Daud? Semua dari 4 perempuan yang dianggap tidak baik ini, ternyata kasih Bapa Yahweh mengatasi segala dosa yang pernah mereka perbuat. Dan hari ini saya beritahu, sebesar apapun dosa yang pernah engkau lakukan, kasih Bapa Yahweh itu jauh lebih besar dari dosa yang terbesar yang pernah engkau lakukan. Dan itu membuktikan betapa hari ini engkau menjadi objek kasihnya Bapa Yahweh. Coba kita bayangkan, saudara, jikalau engkau sebagai seorang wanita atau engkau sebagai seorang pria yang mendapatkan objek cinta kasih dari seseorang, bagaimana rasanya? Hidup itu akan terasa indah, hidup itu akan sangat menyenangkan. Berbeda kalau kita mendapatkan kecaman dari orang, mendapatkan olokan ejekan. Bukankah itu sesuatu yang sangat menyakitkan, saudara? Tetapi kalau engkau menjadi objek cinta kasih, maka hidupmu akan terasa indah, hidupmu akan terasa berwarna, dan hidup itu sangat menyenangkan. Dan saya beritahu, saudara, yang disebut dengan kasih yang sangat besar, bagaimana Daud itu mengungkapkannya kepada Bapa, karena dia merasakan betapa dahsyatnya cinta itu. Dan hari ini pun ayo kita rasakan, kita orang-orang yang goyim, yang tidak mengenal tentang nama Bapa, akhirnya kita bisa diberitahu betapa anugerah yang sangat luar biasa kita dapatkan. Bukankah itu menyenangkan, saudara? Kita tadinya nggak tahu apa-apa, dulu kita coba Kristen biasa. Tapi akhirnya kita bisa mengerti bahwa di dalam dunia kekristenan itu banyak kekeliruan. Dan Tuhan giring terus kita masuk lebih dalam sampai kita mengenal Torah. Saya pun juga bersyukur, saudara. Kemarin ketika saya pelayanan di Ambon, karena ada satu kehilat di sana yang bergabung dengan KPI, Tuhan berikan kesempatan untuk saya bisa membantu Dr. Mitchell untuk melakukan brit milah. Ada 23 orang yang di brit milah. Walaupun saya baru kerjakan sekitar 12 orang karena waktunya tidak selesai, saudara. Ya, saya bantuin Dr. Mitchell menjahit, ya. Jadi sampai ya, dari pagi selama 2 hari saya bantuin Dr. Mitchell untuk melakukan brit milah. Sampai waktu saya berdoa, waktu merem, yang kelihatan itu, saudara. Ya. Bayangin aja, ya. 13 orang dari pagi sampai sore, saudara. Begitu saya merem, kelihatan semua, saudara. Ya. Tapi saya bersyukur, kenapa? Karena saya lebih dalam. Kalau tadinya saya belum ngerti brit milah,
Akhirnya saya sendiri di Brit Milah. Sekarang saya bantuin Brit Milah, kan terus maju bergerak saudara. Lama-lama nanti saya bisa kerjakan Brit Milah. Ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, betapa kita bersukacita dan bersyukur karena Tuhan terus memberikan anugerah kepada kita. Yang kedua, kasih yang begitu besar yang dirasakan dari keempat perempuan itu, yaitu Tuhan yang memberi kesempatan kepada manusia yang melakukan kesalahan di masa lalu untuk memperbaiki kehidupan di masa yang akan datang. Saudara bisa bayangkan, hal yang kedua yang dikatakan kasih yang besar, karena Tuhan memberi kesempatan. Kesempatan kepada siapa? Kesempatan kepada Tamar, kepada Rahab, kepada Ruth, kepada Batsheba, dan kepada kita semuanya. Amin. Tuhan kasih kesempatan untuk kita menjalani kehidupan ini semakin hari menjadi semakin lebih baik lagi. Lalu bagaimanakah kesempatan yang Tuhan berikan itu? Apakah kita akan pergunakan kesempatan yang indah itu? Atau kita akan sia-siakan sementara waktu kita masih ada di dunia ini? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita melihat waktu zaman sekarang, begitu cepat sekali berjalan. Bahkan saya bilang bukan berjalan lagi ya, lari waktu itu saudara. Sehingga saya sendiri waktu menyiapkan materi, wah cukup kepontal-pontal saudara. Saya harus menyiapkan 3 materi dalam 1 minggu yang berbeda semuanya. Dan itu tidak mudah, untuk ukuran saya tidak mudah saudara. Nggak tahu untuk ukuran saudara mungkin gampang ya, untuk ukuran saya tidak gampang. Karena saya memberikan 1 materi harus berbeda dengan yang lain. Karena kita sudah berbeda dengan dunia Kristen pada umumnya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, itu hal yang kedua yang bisa saya tarik kesimpulan, bahwa Bapak Yahweh yang memberikan kesempatan kepada semua wanita itu, termasuk kepada kita. Itulah kenapa tadi David bermazmur, diberkatilah Yahweh hai jiwaku dan sebagainya, jangan melupakan kebaikannya. Saudara yang terkasih, itulah kasih Bapa yang kedua. Yang ketiga, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa Bapa Yahweh itu memiliki intervensi atas manusia yang berdosa yang dikasihinya. Bagaimana sikap kita setelah mendapatkan intervensi dari Tuhan itu? Apakah kita membalasnya dengan kasih atau menjadi orang yang pasif, saudara? Kalau kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Bapa, maka kita harus bisa mengambil sikap. Kalau dia sudah intervensi dalam hidup saya, bukan untuk menghukum, tetapi intervensi untuk memberikan kekuatan cinta yang luar biasa, sampai dia kirimkan putranya yang tunggal, Yeshua HaMashiach, mati di atas kayu salib. Berarti saya katakan intervensi Tuhan itu harus kita responi dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, saudara-saudara, di sini kita melihat akan adanya hak prerogatif Tuhan untuk memilih siapapun yang dikehendakinya. Jadi bersyukurlah kalau saudara dipilih, tinggal bertahan saja dalam kesetiaan sampai akhir. Dia bahkan bisa memakai Yohanan Pembaptis untuk menggenapi nubuatan kitab Tanakh. Di dalam kitab Yesaya pasal 40 ayat yang ketiga dikatakan, ada suara yang berseru di padang gurun, persiapkanlah jalan bagi Yahweh, luruskanlah
jalan raya di belantara bagi Elohim kita. Artinya apa saudara? Hak prerogatif dari Tuhan itu bisa mengatasi segalanya. Kalau kita renung-renungkan secara fisik, seharusnya yang memberitakan kedatangan Yesua ke dalam dunia ini harusnya ahli Torah. Harusnya. Secara institusi ya. Karena ahli Torah ini kan yang harusnya menjabarkan tentang Torah, saudara. Tetapi Bapak Yahweh itu tahu bahwa ahli Torah dan orang Farisi itu tegar tengkuk, keras hati, sehingga melalui Yesaya menubuatkan akan datangnya seseorang yang berseru-seru di padang gurun. Bukankah itu di luar dari institusi, saudara? Bahkan kalau kita melihat siapakah Yohanan itu, dia bukan seorang yang berpendidikan tinggi seperti ahli Torah. Jadi di sini kalau Tuhan melakukan hak prerogatif, orang sebodoh apapun Tuhan sanggup angkat dengan caranya yang sangat luar biasa. Nah, di sini kita melihat saudara, bagaimana Tuhan itu memiliki hak prerogatif terhadap manusia siapapun yang menjadi objek cinta kasihnya. Dan hari ini saya beritahu kepada saudara sekalian, saudara yang hadir pada pagi ini adalah orang-orang yang sudah mendapatkan kasih sayang yang luar biasa dari Bapa Yahweh, dan hak prerogatif itu dijatuhkan untuk hidupmu. Dan kita sangat bersyukur saudara. Kita bukan dipilih oleh presiden. Coba saja kalau saudara dipilih presiden. Presiden datang ke rumah saudara begitu. Betapa bahagianya kita. Kita punya rasa bangga yang luar biasa. Karena penguasa Indonesia datang ke rumah saya. Tapi kali ini bukan penguasa Indonesia, tetapi penguasa alam jagat raya yang datang di dalam kehidupanmu. Dia bukan datang di rumahmu, tetapi dia datang langsung di dalam hidupmu. Betapa itu sesuatu yang sangat menyenangkan, saudara. Kemudian yang kelima, Bapa Yahweh memakai orang-orang yang tidak dianggap oleh manusia. Jadi jangan takut dan jangan putus asa kalau saudara mendapatkan hinaan dari manusia. Kalau kita lihat saudara-saudara, banyak sekali orang yang kadang tidak suka dengan kita. Dia menghina kita, mencaci maki kita, mengolok-olok kita. Lalu apakah yang akan kita lakukan? Kita membalas olokan itu? Kalau kita membalas, maka saya katakan, apa bedanya kita dengan dia? Sama saja. Tetapi kalau kita diolok, dicaci maki dan dihina, tetapi kita bisa membagikan kasih, maka itu adalah janji Bapa sendiri. Itu adalah duplikator dari Bapa sendiri. Yesua diolok, dicaci maki, diejek, dihina, disalibkan dalam penderitaan yang maha hebat. Tapi kitab suci tidak pernah menulis sepatah kata pun kutukan muncul dari mulut Yesua. Di tengah-tengah penderitaannya yang maha hebat, tangannya disalib, tangannya dipaku, kakinya dipaku, itu disuruh mati pelan-pelan. Tetapi dari mulut Yesua tidak keluar sepatah kata pun kata olokan, caci makian. Tetapi yang ada hanyalah, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi sekali lagi di sini Bapa Yahweh memakai orang-orang yang tidak dianggap oleh manusia.
Sekali lagi, jangan takut, jangan putus asa, jangan berkecil hati. Manusia boleh saja mengolok, mencaci, menghinamu, tetapi Bapa Yahweh mengasihi engkau. Yang keenam, saudara-saudara, Bapa Yahweh itu tidak terpengaruh dengan manusia atau siapapun juga. Padahal wanita-wanita itu dianggap sebagai wanita murahan, tetapi mereka ini masuk dalam garis keturunan Yesua, dan itu tidak gampang. Sekali lagi, pada hari Sabat ini kita boleh melihat betapa dahsyatnya kasih Bapa Yahweh yang Dia berikan kepada saudara dan kepada saya juga, sehingga kehidupan kita penuh dengan warna, kehidupan kita penuh dengan keindahan, kehidupan kita penuh dengan sukacita. Jadi hari ini perhatikan sikap hidupmu. Kehidupan kita harus jauh lebih baik dari waktu-waktu yang lalu, sehingga kehidupan kita berkenan di hadapan Bapa Yahweh. Saat Yesua datang untuk yang kedua kalinya, kita akan menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai. Sukses besar untuk saudara. Bapa Yahweh memberkati.